Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Kita percaya bahwa pagi hari ini setiap kita ada di dalam berkat dan perlindungan daripada Tuhan. Mari kita persiapkan setiap hati dan hidup kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita yakin percaya hadirat Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Kami sembah nama-Mu, kami percaya Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Yesus, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Kami naikkan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan.
Kau yang layak disembah. Oh, haleluya. Glory bagimu Tuhan, hosana bagimu Tuhan Yesus. Segala pujian bagimu, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, buat penyertaan-Mu di dalam setiap hidup kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang maha tahu, layak disembah, layak ditinggikan. Oh, Engkau Tuhan Allah maha tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah maha tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Mari Tuhan, bawa kami lebih hari lebih mendekat kepadamu Tuhan, karena kami percaya Engkau sendiri yang sanggup menolong setiap kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu, urapi, kuduskan setiap hati kami, bahkan Kau juga akan memberkati akan hamba-Mu yang menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita berjumpa dalam doa pagi online. Biarlah kasih setia Tuhan tetap melimpah dalam kehidupan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur bahwa kami kembali boleh bangun di pagi hari ini. Kami percaya ketika kami melihat matahari, ada rencana Tuhan, ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan yang Tuhan rencanakan dan akan berikan kepada setiap kami. Dan biarlah di masa dan di musim apapun kehidupan kami, sekalipun di musim kekeringan, Tuhan tetap membuat kami seperti pohon yang tetap berbuah. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih dalam tema berbuah atau diberkati di tengah-tengah masa kekeringan. Kita langsung baca dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Dikatakan di sini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan di sini yang luar biasa, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan mencatat bahwa ketika kita menjadi orang-orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, akan diberkati Tuhan. Dan dikatakan ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita bersandar kepada Tuhan, ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka kehidupan kita akan seperti
Perhatikan kata seperti. Seperti itu artinya situasi aslinya, situasi kanan kirinya, keadaan yang sedang kita alami mungkin adalah masa kesukaran atau masa kekeringan. Kanan kiri sedang mengalami keadaan yang sulit. Dunia sini sana, kabar berita di sini dan berita di sana, ramalan orang, analisa politik, semua menggambarkan situasi yang tidak menguntungkan. Bahkan saudara mungkin juga saat ini sedang mengalami masa kekeringan. Tetapi dengar baik, keadaanmu akan seperti pohon yang mengalami masa kesuburan. Meski ini sedang dalam masa kekeringan. Ada sebuah lagu yang mengatakan, walau 1000 rebah di kisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Selama Yesus beserta kita dan kita mau mengandalkan Tuhan dan mau menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 mengatakan, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan menghasilkan begitu banyak buah. Berbuah di masa kekeringan. Mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya catat di sini. Berarti yang pertama, menaruh harapan hanya pada Tuhan. Yang kedua, meminta petunjuk hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kepandaiannya sendiri, yang mengandalkan hikmatnya sendiri. Tetapi marilah kita menjadi orang yang mengandalkan Tuhan dan meminta petunjuk hanya kepada Tuhan, dari Tuhan. Dan tentunya petunjuk Tuhan datangnya dari firman Tuhan. Dan dikatakan dalam Alkitab, ketika kita mendengar firman Tuhan, maka iman timbul. Ketika iman timbul, maka mujizat terjadi, kemenangan terjadi, kuasa terjadi. Dan yang ketiga, mengandalkan Tuhan itu artinya hidup dalam hikmat Tuhan. Kita berhikmat. Orang yang berhikmat hidupnya bijaksana. Orang yang meminta hikmat Tuhan, orang yang memiliki hikmat Tuhan adalah orang yang hidup dalam takut akan Tuhan. Orang-orang yang memiliki hikmat Tuhan akan mendapatkan petunjuk, pertolongan, pemberitahuan, rencana-rencana, rancangan Tuhan akan diberikan kepada kita untuk menghadapi masa kekeringan sekalipun. Dan kadangkala itu adalah satu-satunya jalan yang bisa terjadi, bukan dari kiri, bukan dari kanan, bukan dari depan, bukan dari belakang, tetapi dari atas. Yang keempat saya catat, mengandalkan Tuhan artinya melakukan apa yang Tuhan katakan. Firman Tuhan berkata, kita jangan hanya berhenti menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku. Apabila kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan aku harus berjalan kemana? Dan ketika Tuhan berkata, engkau pergi ke timur, maka lakukanlah apa yang Tuhan katakan. Petunjuk hikmat firman itu harus sampai dilakukan. Itu artinya mengandalkan Tuhan. Dan yang terakhir, mengandalkan Tuhan adalah percaya Tuhan pasti bertindak. Amin. Percaya Tuhan pasti bertindak. Lihat apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Alami mujizatnya, alami pembelaannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa, ini yang penting. Di atas semuanya, biarlah kita supaya mengalami pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Bahwa Allah kita, Tuhan kita, Bapa kita adalah Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, El Shaddai yang selalu menolong kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan, bahwa setiap jemaat Tuhan yang sedang mendengarkan saat ini, yang sedang mengalami masa kesukaran dan kekeringan, dan hanya Tuhan saja yang bisa menolong mereka. Biarlah tangan Tuhan tidak berlambat menolong mereka. Segera terjadi pemulihan, terjadi kelepasan, terjadi kemenangan. Asalkan engkau mengandalkan dan menaruh harapanmu hanya kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan diberkatilah engkau di dalam apa setiap yang engkau kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Shalom, Tuhan memberkati.